Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Primasari Mardika Ramawati, dosen tetap di Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah keperawatan jiwa. Mata kuliah keperawatan jiwa ini merupakan salah satu mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa semester 4 dan merupakan salah satu mata kuliah yang tergolong dalam rumpun mata kuliah keperawatan klinik dengan bobot 3 SKS. Yakni 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah keperawatan jiwa ini memiliki 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yakni CPL 2, CPL 3, dan CPL 5, dan memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah, yakni CPMK 1 diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar keperawatan jiwa, CPMK 2 diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial, dan CPMK 3 diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep asuhan keperawatan pada masalah gangguan jiwa, yang mana ini sudah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Korprodi. Mata kuliah keperawatan jiwa ini terdiri dari 14 pokok bahasan materi. Di antaranya yang pertama adalah konsep dasar keperawatan jiwa, yang kedua adalah tren isu dalam keperawatan jiwa, yang ketiga adalah model konseptual dalam keperawatan jiwa, yang keempat adalah terapi modalitas dalam keperawatan jiwa, yang kelima adalah terapi aktivitas kelompok dalam keperawatan jiwa, yang berikutnya adalah konsep asuhan keperawatan pada masalah psikososial, yakni kehilangan dan berduka, berikutnya adalah konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dengan gangguan citra tubuh. Berikutnya adalah konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial ansietas. Berikutnya adalah konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah gangguan jiwa yang meliputi resiko berlaku kekerasan, kemudian isolasi sosial, harga diri rendah kronik, isolasi sosial, dan yang terakhir adalah konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah gangguan jiwa defisit perawatan diri. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, diantaranya 14 kali tatap muka untuk materi, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and acceptance atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta perangkat pembelajaran berupa RPS, kontrak perkuliahan, serta silabus yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning MMP Universitas Jember, serta presentasi tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan ini didukung oleh beberapa media pembelajaran, yakni video pembelajaran, e-learning MMP Universitas Jember, serta buku referensi atau buku cetak. Interaksi perkuliahan melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, yakni berupa diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu maupun kelompok, serta penilaian sikap serta keaktifan sesuai dengan RPS. Selanjutnya untuk asesmen penilaian sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah keperawatan jiwa ini adalah experiential learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, simulasi, dan juga kolaborasi. Bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah UTS dan UAS sebanyak 15%, kuis 10%, sikap dan keaktifan 10%, tugas proyek 35%, dan praktikum 30%. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah keperawatan jiwa ini diantaranya adalah menggunakan buku-buku dari hasil karya saya sendiri beserta tim. Diantaranya ada buku Ajar Keperawatan Jiwa,
buku petunjuk praktikum keperawatan jiwa, serta buku referensi keperawatan psikiatri, teori, dan aplikasi. Selain itu, kami juga menggunakan buku karya ahli lainnya, serta beberapa artikel jurnal yang bereputasi baik dari karya saya sendiri maupun ahli lainnya untuk menunjang kebaharuan dalam ilmu dan teknologi mahasiswa masa kini, terutama di bidang ilmu keperawatan jiwa. Berikut adalah cuplikan dari materi keperawatan jiwa pada pertemuan ke-10, yakni tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial ansietas. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini kelas 2A? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses, sukses. Nah, kayaknya kurang kompak ya, supaya lebih powerful lagi kita berikan afirmasi positif ya adik-adik ya. Jadi kalau Bu Prima menanyakan bagaimana kabarnya hari ini kelas 2A, adik-adik bisa menyampaikan saya sehat, saya bahagia, saya sukses. Yes, gitu bisa ya? Bisa. Oke, kita coba ya, bagaimana kabarnya hari ini kelas 2A? Saya sehat, saya bahagia, saya sukses. Yes. Luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan. Oke, adik-adik, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 ya untuk mata kuliah keperawatan jiwa. Untuk itu sebelumnya agar adik-adik lebih mudah memahami, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Baik, mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Bapak Ketua Kelas. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki pertemuan kita tentang materi asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial ansietas atau kecemasan. Nah, adakah adik-adik yang belum presensi? Silakan presensi terlebih dahulu ya. Oke. Foto ya. Kirim di grup. Langsung aja bisa kok ya. Perlu dikirim ke grup ya. Oke, sudah semua ya adik-adik ya. Oke. Jadi adik-adik pada kesempatan hari ini pokok bahasan kita ada 4 ya adik-adik, yakni tentang definisi ansietas, tingkatan ansietas, tanda dan gejala ansietas, serta proses asuhan keperawatan pada ansietas. Sebelumnya, nih adik-adik ada yang masih ingat nggak nih materi kita sebelumnya? Jadi masalah psikososial ini kan ada 3 ya. Ansietas ini adalah salah satunya. Materi sebelumnya, ada yang masih ingat masalah psikososial yang lainnya apa? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Lulu. Baik Ibu, untuk masalah yang kemarin yaitu masalah psikososial gangguan citra tubuh. Bener adik-adik? Betul ya, luar biasa sekali. Jempol Mbak Lulu. Ya, jadi adik-adik materi kita sebelumnya 3 masalah psikososial itu adalah gangguan citra tubuh, kemudian apa lagi? Kehilangan Berduka, dan hari ini adalah materi lanjutan. Ini tentang ansietas. Begitu ya. Oke, kita lanjut saja ke definisi terlebih dahulu. Sebelumnya ke tujuan dari mata kuliah keperawatan jiwa terkait dengan materi ansietas ini, diantaranya kemampuan akhir yang diharapkan, diantaranya agar mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan masalah psikososial ansietas, baik dengan melalui pembelajaran praktikum. Nanti kita juga akan mempraktekkan beberapa tindakan keperawatan untuk mengatasi ansietas, dan juga ada kuis ya adik-adik ya. Jadi siap-siap nanti kuisnya di akhir perkuliahan ya, di mana nanti indikatornya adalah mahasiswa mampu menyusun dan juga mendemonstrasikan ya tindakan keperawatan dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah ansietas, di mana ada 4 ya tindakan perawatan untuk ansietas. Yang pertama adalah deep breathing exercise ya, nafas dalam, itu kemarin juga sudah kita sampaikan ya di mata kuliah sebelumnya psikologi begitu ya. Ini kita merefresh kembali. Kemudian yang kedua adalah teknik distraksi
Dan yang ketiga adalah teknik hipnotik 5 jari. Dan yang terakhir adalah dengan teknik spiritual, adik-adik. Baik, kita ke pokok bahasan yang pertama, yakni tentang ansietas. Definisinya apa ya ansietas ini? Mungkin ada yang sudah memahami kira-kira definisi ansietas itu apa ya? Mbak yang di pojok, kira-kira tahu ansietas itu apa ya Mbak ya? Kondisi yang lebih mengalami emosi. Emosi, oke, luar biasa sekali. Ada lagi pendapat lain, ansietas itu kira-kira apa ya? Cemas, luar biasa sekali ya. Jadi betul sekali ya, adik pendapatnya luar biasa sekali ya. Jadi menurut SDKI 2018 ansietas dengan kode 0080 ya, di sini didefinisikan sebagai kondisi dan emosi dan juga pengalaman dari individu yang mana terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik begitu ya, akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan yang untuk menghadapi ancaman begitu. Ya, dari penelitian yang kami lakukan sebelumnya terkait dengan ansietas ini ya, menurut Rahmawati et al 2024, ini ansietas ini sering muncul pada individu dengan kondisi penyakit kronis ya. Jadi waktu itu kami juga pernah melakukan penelitian terkait dengan ansietas pada penderita penyakit kronis yaitu kanker begitu ya, dan ternyata benar gitu ya. Kemudian ada muncul pada akibat ketidakpastian prognosis, kemudian proses pengobatan dan juga persepsi dalam ancaman terhadap kehidupan, sehingga berdampak pada kondisi psikologis dan juga kualitas hidup pada pasiennya. Begitu adik-adik. Dari sini bisa dipahami adik-adik ya? Bisa. Oke. Sudah jelas ya dari yang ditanyakan terkait dengan definisi, sudah paham semua ya? Oke. Ibu lanjutkan. Nah, berikutnya adalah tingkatan dari ansietas. Jadi, ansietas atau kecemasan ini terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama mulai dari tingkatan yang paling rendah, ya, tingkatan yang ringan, sedang, sampai yang paling berat, ekstrim, yang dinamakan dengan levelnya sudah panik, begitu adik-adik. Ya. Kemudian tanda dari dan gejala dari ansietas ini ditandai dengan adanya data subjektif yang muncul pada pasien, diantaranya pasien menyatakan perasaan bingung, begitu adik-adik ya. Kemudian yang kedua, pasien merasa khawatir dengan adanya akibat dari kondisi yang dihadapi, gitu. Kemudian yang ketiga, pasien sulit berkonsentrasi. Apakah hal ini muncul pada adik-adik ketika adik-adik mengalami kecemasan? Ya. Muncul ya, oke. Nah, berikutnya data objektif sebagai tanda dan gejala ansietas ini di mana tampak bahwa pasien ini tampak gelisah, ya. Kemudian pasien tampak tegang, begitu ya. Dan yang terakhir kalau kita cemas pastinya biasanya kita menjadi sulit tidur, begitu ya. Oke, silakan adik-adik dipahami ya. Tingkatan ansietas tadi mulai dari tingkatan yang paling ringan, sedang, dan juga sampai berat dan level panik, begitu ya. Ada 4 tingkatan. Kemudian tanda gejala ansietas ditandai dengan adanya data subjektif, ya, merasa bingung, merasa khawatir, kemudian sulit berkonsentrasi, dan data objektif pasien tampak gelisah, tegang, dan juga sulit tidur. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke proses asuhan perawatan ansietas, masih konsentrasi adik-adik? Supaya lebih konsentrasi lagi kita ice breaking dulu ya. Jadi kalau Bu Prima bilang selamat pagi, adik-adik tepuk 1 kali. Nah, kayak lemes banget ya tepukannya ya. Kalau Bu Prima bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau Bu Prima bilang selamat malam, tepuknya 3 kali. Oke, kita coba ya. Oke, selamat malam. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Oke, luar biasa, berikan aplaus. Ternyata semuanya masih fokus ya, masih konsentrasi. Baik, adik-adik Bu Prima lanjutkan ya. Dalam proses keperawatan ansietas sama dengan proses keperawatan yang lain, terutama ada pasti menyangkutkan 5 proses keperawatan. Ada apa saja? Pengkajian, perumusan diagnosa, prognose, dan evaluasi. Oke, luar biasa sekali. Nah, ada intervensi atau tindakan keperawatan spesifik untuk ansietas, diantaranya yakni yang pertama adalah deep breathing exercise. Masih ingat adik-adik ya?
nafas dalam. Caranya adalah dengan menarik nafas dari hidung, tahan, kemudian hembuskan melalui mulut. Nah, itu adalah deep breathing exercise. Oke. Yang kedua adalah teknik distraksi, teknik pengalihan pikiran. Begitu ya adik-adik. Kemudian yang ketiga adalah teknik hipnotik 5 jari. Nah, ada yang sudah tahu caranya? Saya tahu. Tahu? Oke. Yang lain? Ada yang tahu? Oke. Nanti akan Bunda sampaikan ya. Kemudian yang terakhir adalah teknik spiritual, yakni dengan berzikir, boleh dengan sholat, sholawat, sesuai dengan agama masing-masing. Oke adik-adik. Nah, tadi di breathing sudah kita contohkan ya, kemudian distraksi tadi adalah pengalihan pikiran. Jadi kalau misalnya adik-adik punya hobi, ya, oh hobi saya memancing, misalnya kalau yang cowok-cowok hobinya apa? Bermain bola, berlari. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik lagi stres, ya, adik bisa menyalurkan dengan teknik distraksi dengan lari, menyalurkan hobinya, kemudian naik gunung atau bermain bola dan seterusnya. Kalau cewek-cewek sukanya apa ini? Shopping suka. Ya itu adalah teknik distraksi kita adik-adik. Nah teknik hipnotik 5 jari ini yang akan kita karena belum ada yang banyaknya yang belum tahu ya. Jadi kita akan melakukan praktek hipnotik 5 jari. Nah, sebelumnya kita lihat dulu videonya ya. Dari Prodi Pendidikan Perawatan Fakultas Perawatan dan Kampus Panjang. Hari ini kita akan belajar tentang teknik terapi hipnotik 5 jari. Baik, yang pertama kita bisa menyiapkan aromaterapi untuk menunjang suasana. Kalau ada aromaterapi bisa ditambahkan supaya lebih rileks gitu ya. Adik-adik bisa menyiapkan dirinya ya, ambil jarak, posisi yang nyaman. Ya, posisinya yang nyaman ya, kita langsung kita tirukan ya, nafas dalam dulu dari hidung. Kita ulangi sampai kita merasa rileks. Pejamkan mata, tautkan ibu jari dengan jari telunjuk. Melakukan hal apapun yang kita sukai, kita nyaman, kita merasa lebih rileks karena dapat beraktivitas sesuai dengan apa yang kita sukai saat tubuh kita sehat. Seperti saya masih banyak saudara-saudara kita yang harus bernapas menggunakan oksigen, bahkan ingin sekali bangun tapi mereka tidak bisa. Kemudian kita tautkan ibu jari dengan jari tengah. Berikutnya, tautkan ibu jari dengan jari tengah. Bayangkan kita bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita, orang tua kita, atau mungkin sahabat kita dikelilingi oleh orang-orang yang sayang dengan kita. Berikutnya kita tautkan ibu jari dengan jari manis. Ketika kita mendapat pujian, kita adalah orang yang berharga, kita adalah orang yang luar biasa. Kita mandiri, kita keren, kita luar biasa, kita hebat. Kita bermanfaat bagi banyak orang lain dan kita selalu menebar kebaikan untuk semua orang. Yang terakhir, Kita tautkan ibu jari dengan jari kelingking. Kita sedang berada di tempat yang sangat membuat hati kita nyaman, tempat yang sangat kita impikan, tempat yang sangat damai, nyaman. Kita merasa sangat damai sekali, sangat rileks sekali, sangat damai, sangat nyaman. Lalu kita akhiri dengan tarik nafas dalam lagi, tarik nafas dari Setelah melakukan itu, kita tutup dengan deep breathing exercise lagi ya. kita lakukan selama 3 kali. Tarik nafas lagi dari hidung, tahan, hembuskan melalui mulut. 1 kali lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, hembuskan melalui mulut. Saya sehat, saya berharga. Lalu kita tutup dengan afirmasi positif. Saya sehat, saya luar biasa, saya keren, saya sukses, yes. Nah, itu lebih powerful lagi. Begitu ya adik-adik ya. Baik, dari video tadi itu adik-adik bisa dibuka ya.
di modul praktikumnya ya, di halaman 80 di situ juga sudah ada langkah-langkah dalam melakukan teknik, mulai dari deep breathing exercise-nya, kemudian teknik distraksinya, kemudian hipnotik 5 jari, dan juga teknik yang terakhir yakni teknik spiritual. Sudah ketemu ya? Oke, ya. Jadi adik-adik bisa mempraktekkan di rumah. Nih dari penjelasan Ibu ada yang ingin mencontohkan tadi teknik? Iya, silakan Mas Fardan. Silakan maju ke depan. Iya, di sini. Bagaimana tadi caranya melakukan teknik hipnotik 5 jari? Yang pertama itu kita merilekskan badan, memposisikan badan dengan senyaman mungkin. Luar biasa. Terus Kemudian setelah itu kita melakukan deep breathing exercise, yaitu menarik nafas 3 kali. Oke, Tarik good. nafas melalui hidung, kemudian keluarkan melalui mulut. Oke. Sebanyak 3 Sebanyak kali 3 hingga kali. badan kita rileks. Oke, selanjutnya Kemudian selanjutnya kita tautkan. jempol dengan jari telunjuk. Oke. Kemudian kita membayangkan saat tubuh kita sehat, Luar biasa. bisa beraktivitas, bisa melakukan apa saja tanpa ada kendala. Sedangkan di luar Oke. sana banyak orang yang sakit di rumah sakit yang ingin sehat seperti kita. Betul sekali, luar Kemudian yang biasa. selanjutnya yaitu jari jempol kita ditautkan dengan jari tengah. Kita bayangkan saat kita bersama dengan orang yang kita sayangi, Oke. keluarga kita, orang tua kita, Luar biasa. sahabat-sahabat kita. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu jari jempol ditautkan dengan jari manis. Kita Oke. bayangkan bahwa saat itu kita sedang sangat menjadi Berharga. orang yang sangat berharga di mata orang lain, di mata Biasa. keluarga. Kemudian kita merasa kalau kita itu keren, bisa melakukan apa saja. Oke, Kemudian good. yang Yang terakhir, jari jempol ditautkan dengan Jari kelingking. dan bayangkan kita Berada berada di di- tempat yang sangat indah, yang sangat kita inginkan, seperti misalnya kalau saya ingin di Mekah. Oke. Kemudian setelah itu kita Tutup dengan- melakukan deep breathing kembali sebanyak 3 Oke. kali dari mulut ke dari hidung ke mulut Oke. sebanyak 3 kali. Oke, dan ditutup dengan afirmasi Afirmasi positif. positif. Luar biasa, berikan applause untuk Mas Fardan ya dari semuanya. Betul ya yang dilakukan Mas Fardan ya. Oke, terima kasih ya Mas Fardan, keren sekali. Nah, berikutnya ini adalah beberapa referensi ya, integrasi dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan terkait dengan anxiety gitu ya. Di sini ada penelitian terkait dengan anxiety, complementary therapy for anxiety for pregnant woman. Waktu itu kita melakukan penelitian, ternyata ibu-ibu yang hamil ya, terutama di saat itu di era pandemi Covid ya, terutama ibu-ibu yang hamil pertama kali gitu, itu mengalami ansietas. Kemudian ada juga terapi ini tadi yang Ibu pernah sampaikan, penelitian yang sebelumnya kami lakukan adalah penurunan ansietas pada pasien yang mengalami kanker ya atau penyakit kronis ya, ini dengan terapi relaksasi progresif muscle relaxation. Kemudian dari integrasi penelitian lainnya pada yang kami lakukan ya, ini adalah menggunakan teknik hipnotik 5 jari pada pasien yang mengalami stres gitu ya. Kemudian efektivitas terapi hipnotik 5 jari pada gangguan stres pada pasien dengan pasca trauma, pasca bencana. Ini juga ternyata efektif adik-adik melakukan teknik hipnotik 5 jari ini gitu ya. Kemudian dari integrasi hasil pengabdian masyarakat kami, ternyata pasien-pasien yang anak yang mau hitan, sudah hitan ya, ada di semuanya ya, yang cowok-cowok udah hitan ya, cemas enggak waktu itu ketika hitan? Nangis ya. Ternyata waktu itu kami melakukan pengabdian masyarakat, kita berikan teknik distraksi, itu bisa mengurangi kecemasan pada adik-adik yang hitan gitu ya. Kemudian penelitian berikutnya ini adalah juga pada kader ya, dengan melakukan stress management, hipnotik 5 jari dan spiritual emotional freedom teknik ya pada kader yang di wilayah pasca bencana. Begitu adik-adik. Berikutnya ini adalah daftar pustaka yang bisa adik-adik gunakan ya untuk menunjang mata kuliah ansietas ini. Begitu ya adik-adik ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sesuai dengan kontrak kita tadi, ada kuis ya adik-adik ya. Silakan diakses MMP-nya. Adik-adik bisa mencari di
poin asuhan perawatan pada klien dengan masalah psikososial ansietas ya. Di situ ada post test atau bentuknya kuis ya, bisa diakses adik-adik ya. Wah, luar biasa sekali ya, Mas Ari ya, dapat berapa itu kuisnya? Dapat 89, luar biasa ya Mas Ari ya. Berikutnya ada Mbak Aisyawa ya, Mbak Aisyawa ya, luar biasa sekali Mbak Aisyawa ya. Ya, lebih semangat lagi kita berikan aplaus seperti ini adik-adik. 2A, luar biasa. Gitu ya adik-adik ya. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, marilah kita merefleksikan bersama. Tadi ada 4 poin yang kita harus tekankan ya terkait dengan tindakan keperawatan pada pasien dengan ansietas. Ada apa saja tadi? Yang pertama adalah deep breathing exercise, teknik distraksi, kemudian hipnotik jari dan spiritual. Luar biasa, kelas 2 jempol, keren ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, yakni tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah gangguan jiwa. Gitu adik-adik ya. Salam sehat, bahagia, dan sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026 dalam aspek pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sukses untuk kita semuanya.